Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran daring. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kegiatan ekonomi di negara ASEAN. Kita ingat-ingat lagi ya. Negara ASEAN itu ada 10, yaitu ada Indonesia, ada Singapura, ada Kamboja, Thailand, Myanmar, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, dalam bidang kegiatan ekonomi di negara ASEAN itu bermacam-macam. Di sini ada bidang kegiatan-kegiatan ekonomi dalam negara ASEAN. Yang pertama yaitu pertanian, yang kedua pertambangan, yang ketiga kehutanan, yang keempat industri, yang kelima jasa, dan yang keenam perikanan. Mari kita bahas satu persatu bidang kegiatan-kegiatan ekonomi negara ASEAN tersebut. Nah, yang pertama, negara kita sendiri yaitu Indonesia. Dalam kegiatan ekonomi terdapat dua hal yang meliputinya, yaitu kegiatan ekspor dan impor. Apa sih kegiatan ekspor itu? Kegiatan ekspor adalah menjual barang ke luar negeri, sedangkan kegiatan impor adalah membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. Nah, sekarang kita lihat ya anak-anak, apa saja sih yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia? Yang diekspor dari Indonesia yaitu pertambangan berupa timah, tembaga, besi, minyak bumi, gas, dan nikel. Di sektor pertanian ada pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa, sawit, teh, dan tembakau. Nah, di bidang perikanan ada ikan tuna dan udang. Sedangkan yang diimpor oleh Indonesia yaitu perlengkapan industri, farmasi, dan kimia, ada barang-barang elektronik, dan juga otomotif. Lanjut, kita akan jalan-jalan ke negara Malaysia. Malaysia mengekspor sektor pertambangan berupa biji timah, boksit, biji besi, dan minyak bumi. Sedangkan pertaniannya ada karet, ada kelapa sawit, industri pengolahan bahan mentah. Sedangkan yang diimpor oleh negara Malaysia itu alat-alat industri, mesin, dan alat transportasi. Lanjut, kita jalan-jalan ke negara Singapura. Negara Singapura merupakan salah satu negara yang maju di Asia Tenggara. Nah, ekspornya berupa apa aja sih? Ada kapal, ada barang elektronik, ada bahan makanan. Lalu impornya ada bahan baku industri, set telepon, suku cadang, dan aksesoris. Lanjut, kita jalan-jalan ke negara Thailand. Nah, negara Thailand ini merupakan penghasil terbesar beras di Asia Tenggara, atau bisa disebut dengan lumbung beras. Tentunya ekspor terbesarnya itu beras, alat elektronik, selain itu juga ada bahan kimia dan mesin. Lalu impornya adalah mobil dan suku cadang, peralatan olah data, perhiasan, produk olahan minyak. Lanjut, kita ke Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam juga merupakan salah satu negara terkaya ya, anak-anak. Ekspornya meliputi pertambangan, minyak bumi, dan gas alam. Nah, minyak bumi dan gas alam ini merupakan penghasil utama dari Brunei Darussalam. Di bidang pertanian juga ada karet, ada lada, di industri juga ada kulit kerbau. Nah, sedangkan yang diimpor oleh Brunei Darussalam adalah mesin-mesin pertanian, barang-barang elektronik, otomotif, tekstil, dan bahan pangan. Kita lanjut ke negara Filipina. Nah, negara Filipina merupakan negara agraris. Masih ingat apa itu negara agraris? Yaitu negara yang penghasilan utamanya dari sektor pertanian. Itu namanya negara agraris. Nah, apa saja sih ekspor utama dari Filipina? Yaitu tentunya tadi ada bahan pangan, olahan kertas, suku cadang, dan aksesoris kendaraan, ada produk farmasi, dan produk elektronik. Sedangkan impor yaitu bahan nuklir, mesin optikal dan foto, produk elektronik, kimia organik, dan tembaga. Lanjut, kita jalan-jalan ke negara Laos. Nah, negara Laos mengekspor pertambangan berupa emas, tembaga, dan hasil tambang. Kehutanannya berupa kayu dan produk kayu. Industrinya berupa pakaian jadi. Yang diimpor oleh negara Laos adalah
material konstruksi, mesin-mesin, bahan bakar minyak, makanan, kendaraan, dan suku cadang. Selanjutnya kita jalan-jalan ke negara Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara agraris seperti Filipina tadi. Kegiatan ekspornya berupa karet, kertas, dan beras. Lalu kegiatan impornya berupa kayu jati, pupuk, manufaktur, dan semen. Lanjut kita ke negara Vietnam. Nah, negara Vietnam ini mengekspor berupa beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, biji besi. Sedangkan kegiatan impornya berupa bahan bakar minyak, besi, baja, pupuk, obat-obatan, bahan kimia, seperti itu. Lanjut, kegiatan ekspor negara Kamboja berupa pakaian jadi, alas kaki, kapas, aluminium, dan karet. Sedangkan kegiatan impor dari negara Kamboja yaitu ada tekstil, garmen, pulpen dan kertas, farmasi, produk makanan dan minuman. Itu tadi kegiatan ekonomi di negara ASEAN. Seperti kita lihat ya, kegiatan ekonominya sebagian besar adalah pertanian. Penghasil utama dari ekspor adalah pertanian. Nah, terima kasih anak-anak semua telah menyimak materi dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.